Tujuh rupiah kepada Ustaz Budi, silakan. Bang, izin bang. Ustaz, izin Ustaz. Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang tak mau jawab salam, kudoain hutangnya tidak lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pada takut hutangnya nggak lunas. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Dzalika minasy syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Ibu sehat, alhamdulillah. Pak, memang udah kebiasaan ibu. Aku ceramah keliling, yang susah memang menggerakkan bapak-bapak. Apalagi model-model seperti ini, ya Bu ya. Karena kalau bapak-bapak itu ada 3 tingkatan ibu. Kalau usia kayak saya ini masih punya pandangan hidup. Kalau model kayak bapak-bapak, Pak Kamtibmas ini namanya pegangan hidup. Kalau ada satu tingkatan lagi namanya sisa hidup. Kalau saya Bu dipandang langsung hidup. Kalau model bapak-bapak dipandang nggak bisa hidup. Namanya juga pegangan, harus dipegang dulu baru. Ada juga Bu dipandang enggak hidup, dipegang enggak hidup, namanya juga sisa. Tahu aku itu punya siapa itu? Ibu, kali lagi Pak. Nah, macam kepaksa, aku tahu itu. Pertama sekali yang saya muliakan, para alim, para ulama, para ustadz, wal ustadzah, tuan-tuan guru, para kiai, para masyayikh, wabil khusus al-mukarram, al-ustadz Abidin, yang beliau hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin beliau ini besar manfaatnya. Kita doakan panjang umur, sehat badannya, pokoknya paling panjang umurnya. Semua udah mati, tinggal beliau belum. Nah, saya muliakan pengurus masjid, seksi ibadah yang tadi juga sambutan. Yang kedua, ketua dan jajarannya, semuanya kita doain mudah-mudahan sehat, alhamdulillah. Yang saya muliakan Bapak polisi,
Ini merangkap jabatannya. Bapak Kamtibmas Pak Ron. Ya, Pak Ron ya. Pak Imron. Soalnya di sininya Ron. Aku pikir Ahmad Roni apa Ahmad Imron ini. Pak Imron, Bapak RT kita. Tadi beliau udah pamit mau berangkat duluan. Memang kalau senior suka begitu, Pak. Memang susah, Pak. Namanya polisi itu sama ustadz nggak bisa dikalahin. Hebatnya polisi itu, Pak. Hebatnya polisi, Pak. Polisi itu banyak keistimewaannya. Satu, polisi bisa nangkap ustadz, ustadz tak bisa nangkap. Dengar kau, Pak. Kedua, polisi bisa pakai baju ustadz, ustadz tidak bisa pakai baju. Nah, dengar baik-baik, Pak. Bu. Yang ketiga, polisi bisa ceramah, ustadz bisa ceramah. Tapi sayang, dia ngambil duluan kata ceramahku tadi. Kita doain Pak Imron sehat. Beliau cerita sama saya ini pernah kuliah di Unmul Ustaz 2004. Oh, aku bilang Bapak senior saya. Makanya kita doain ya, udah ganteng, kuat, pakai baju polisi, maka sungguh cantik anak raja. Sudahlah cantik baik hatinya. Pak Imron memang tampan rupanya, sudah pantas punya istrinya 2. Kalau saya ceramah ngangkat-ngangkat polisi, itu ciri-ciri ceramah menjilat. Yang jelas alhamdulillah langka, Pak. Nyari polisi model kayak beliau itu langka, ya. Makanya pantas di Saman-Samar Batu ada museum. Namanya juga langka, barang langka itu harus cepet-cepet dimuseumkan. Enggak ya, Faronnya. Tugas beliau luar biasa mulia, mengamankan yang tidak aman, ya. Yang macet dilancarin sama beliau. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Pak, duluan aja. Yang penting amplop jangan sampai ketinggalan. Nah, saya mau lihatkan abang saya, Bang Reza, ada juga Bang Selamat Said, hadir tokoh-tokoh agama, guru-guru saya, Masya Allah. Saya pernah khotib di tempat ini. Alhamdulillah ini malam saya pertama kali ceramah. Bunda-bunda yang jilbabnya warna apa ini ya? Warna biru ya? Toska. Susah kali namanya itu. Masya Allah, keren-keren Bu seragam ibu-ibu ini ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli nanas. Ini jilbabnya petengok baru, ngomong-ngomong udah pada lunas. Nah, saya muliakan Adinda Ustadz Fahri, yang Masya Allah, aku itu terhanyut tadi mendengar suara beliau. Bu, mau punya anak Ustadz seperti Ustadz Fahri yang pintar ngaji mau? Ambillah beliau sebagai menantu. Loh, ibu kalau mesantrenkan anak butuh modal, modalnya banyak, waktunya nggak sebentar. Ambil aja Ustadz Fahri yang udah jadi, ya. Tapi lewat aku. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang Allah muliakan. Ini alhamdulillah, Pak. Malam ini kita peringatan Maulid. Alhamdulillah. Well. Aku ini kalau melihat anak-anak tantanganku 20 kali lipat. Tapi luar biasanya anak-anak tadi pas ngaji tuh ribut. Ternyata pas ceramah merapat dia. Kenapa? Melihat ustadznya kecil disangka temannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, Pak. Kita peringatan Maulid malam ini. Pak, hati-hati ya, Pak ya. Tadi aku salam, bapak-bapak bagikan nasi kotak, iya kan? Ini mau
ceramah bahkan timas geser lagi. Jadi Pak, jangan lupa amplopnya tadi Pak ya. Aku capek-capek nggak dikasih amplop lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan dia, Bu, bentar aja kita ngaji ya, Bu ya. Bu, Pak, nek nang kene iki akeh wong Jawa wong Banjar. Wong Jawa. Aku niki ceramah bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Indonesia. Oke lah kalau begitu. Bu, ngapunten nggih, nek ceramah niku ojo panjang-panjang. Betul? Pak, ceramah maulid itu Guru kada usah panjang-panjang. Yang penting pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Bu, saya tanya sama Ibu, milih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Aku ngomong ceramah Ibu, jangan pikir yang lain. Yang panjang. Lu kayak ngerti aja ini ceramah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat kita menyampaikan ceramah ini malam. Kenapa kita memperingati Maulid? Bahkan kita setiap tahun, Pak, ada Maulid, ada Isra wal Mi'raj, ada peringatan tahun baru Islam. Rutin kita mengadakan peringatan. Kenapa? Karena kita sadar sebagai seorang manusia suka lupa, gitu Pak. Manusia itu diingetin aja suka lupa, apalagi kalau nggak saya ulang, manusia diingetin aja suka lupa, apalagi kalau nggak Makanya Quran menyebutkan wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh dalam peringatan ini ada pelajaran. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Maka ini maulid ini maulid nggak bid'ah. Ini dikit-dikit bid'ah, haram, masuk neraka, sangka tahu-tahu panitia neraka. Heran saya. Bu, kalau maulid di bid'ah haram, pikirkankah nasibku? Ya Pak, kemana kalau ini maulid haram? Kasihan periuk di rumahku terbalik nanti. Lu jangan ketawa, kayak lu ngerti aja. Ibu, ini Rasul kita luar biasa Pak. Makanya kita syukur. Kenapa kita peringatan maulid? Wujud syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di sini manusia yang pernah doa sama Allah dianugerahi Nabi seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku rasa tak ada yang berdoa ini. Semua kita ditakdirkan Allah punya Nabi seperti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Betul, betul. Kok begitu Ustaz? Iyalah, Rasul kita itu luar biasa, mencintai kita, menyayangi kita, bahkan ketika wafat ingin kembali kepada Allah. Yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan anaknya, yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Beda dengan kita Pak, nyawa udah ditenggorokan ya zarber, turun naik nyawa ini. Apa dia bilang? Anakku, mana anak yang pertama? Sini nak, bentar lagi bapak udah mau mati nak, sini. Apa Pak? Kau harus ingat baik-baik nak ya, rokok kita di sebelah situ jangan dijual ya nak ya. Mau mati masih ingat pakaian. Rasul kita Pak mau kembali kepada Allah, yang diingat adalah umatnya.
kita yang diingat. Makanya pantas ibu, kita harus memuliakan Rasul. Apalagi ini perempuan. Kau itu. Kau harus banyak bersyukur. Maaf, kami ini biasa-biasa aja, Pak. Tidak ada makhluk mati belum, dihisab belum, tapi di dunia udah dititipkan surga. Siapa? Perempuan. Laki-laki tak dititipkan surga, Pak. Yang dititipkan surga adalah perempuan. Rasul telah memerdekakan perempuan, mengangkat derajatnya. Makanya yang pertama bersyukur banyak-banyak itu kau itu. Betul. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga diletakkan di bawah telapak kaki perempuan ibu. Coba tengok. Satu, perempuan dimerdekakan dan diistimewakan sama Rasul. Kedua, saking hebatnya perempuan, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Malam ini harus kusampaikan. Ibu itu tak pantas masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ibu wanita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa nyusuin anaknya. Apa kaitannya Ustaz memuliakan dengan nyusuin anak? Dengar baik-baik, Pak. Dalam sebuah hadis, seorang perempuan yang tak pantas masuk ke dalam surga karena banyak rahmat diberikan sama Allah. Nyusuin anak, Pak. Pak, nyusuin anak. 1 kali kenyotan itu 1000 rahmat. Nyot, 1000 rahmat. Kalau 2 kali kenyotan, Bro, nyot. 2000. Lah kalau 3 kenyotan, nyot. 3000. Lah kalau banyak kenyataan, maka tak pantas masuk ke dalam neraka, Pak. Ya, rahmatnya dikasih semua sama perempuan. Dan hebatnya, buruk, mohon maaf, keistimewaan air susu ibu itu ada 4. Bu, jangan pura-pura budak, dengerin. Keistimewaan air susu ibu itu ada 4, Pak. 1, tidak bakal dirumung oleh semut. Kalau ibu membuat susu cap enak, nggak nyampe 10 menit didatangin sama semut. Tapi kalau susu ibu, biar dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi ibu begini aja, tak ada itu semut yang datang. Kedua, udah jangan dibayangin. Kalau bapak-bapak nggak percaya, observasilah nanti malam. Aku sekali, Pak, ketemu sama dosen Unmul, Pak. Ustaz, ya, saya bilang. Waktu pas Ustaz malam pertama, macam seperti apa? Aku bilang, macam nasi tumpeng. Begitu udah punya anak 1, makan apa? Seperti telur ceplok, Pak. Apa itu? Tak tahu, aku juga tak ngerti itu, Pak. Yang kedua, keistimewaan air susu ibu tanpa diisi ulang. Yang ketiga, tidak ada masa expirednya. Yang keempat, Pak, cocok untuk semua umur. Lo betul lah, jam 10 malam anaknya anak, jam 3 malam tapi hebat, Pak, karena susu ibu rumah kita jadi aman. Mau ada maling masuk, begitu ditengok jam 3 malam, Allahu Akbar, kata maling, tak jadi aku maling. Kenapa? Bayinya aja model begini udah tumbuh kumis, tak sanggup dia maling, Pak. Hebat, Pak, rahmat itu. Tuh, 1. Yang kedua, Pak, mohon maaf, orang-orang dalam kitab Nashihul Ibad yang senantiasa membersihkan masjid, Pak, masjid bukan hanya pakai vacuum cleaner, tidak. Ngambil sampah, 1 sampah itu nanti bakal dinikahkan dengan bidadari nanti di surga. Itu subhanallah 70 bidadari. Waswis tuh.
Guru, 70 guru aja. Satu sampah kayak apa? Coba Bu. Bu, satu sampah 70 bidadari. Bu, satu sampah 70 bidadari. Satu bidadari punya 2 susu. 2 kali 70 100. Jadi di surga nanti kita Pak nyusu terus, anjay. Kumaha barudak? Well. Bu, jangan dianggap ini negatif, Pak. Minum susu itu sunnah nggih, Pak. Sunnah itu ada 2. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li. Sunnah qauliyah dan fi'liyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Kalau sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan 2 minuman, ada arak, ada susu. Kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam milih yang mana? Allahu Akbarnya anak kecil. Milih susu. Pak, milih susu. Berarti minum susu ini sunnah. Terserah Bapak mau minum susunya apa. Mau beruang boleh. Cap enak boleh. Apalagi cap nona boleh Pak. Makanya ibu-ibu kalau suami ini pengen bahagia, perbanyaklah minum. Ini kadang-kadang saya suka heran Pak sama perempuan Pak. Ya Pak ya, saya suka heran. Ustadz kok tahu? Iyalah, aku pun punya istri di rumah. Aku suka heran sama istriku itu. Aku pulang ceramah, assalamualaikum, waalaikumsalam papa. Papa sudah pulang, iya sayang papa udah pulang. Dia cium kanan, cium kiri, itu tangannya langsung masuk ke sini. Ngambil. Nah ini yang ingin ku sampaikan dengan panitia, jangan sampai lupa ini masuk ke kantongku. Kenapa Ustaz nyebut-nyebut amplop? Ku pastikan Pak, karena pernah aku sekali Pak ceramah jauh-jauh ke Kutai Timur sana, mau pulang masuk ke hotel naik mobil dikejar sama panitia, Ustaz sebentar, dimasukin Pak. Alhamdulillah saya bilang, dan saya nggak ngecek Pak, sampai ke rumah ternyata amplopnya tertukar. Ternyata itu amplop MC Pak. Nah ini ku sampaikan memang ke panitia, nanti dibaca. Allahu Akbar. Ibu, Bu, saya suka aneh sama ibu-ibu zaman sekarang Pak. Nuntut sama suami supaya kerja yang keras, banting tulang, peras keringat, cari nafkah. Tapi giliran kita mau pulang, sampai ke rumah, boro-boro kita disambut, yang ada bibirnya ke depan 5 cm. Bu, masa iya ibu kalah dengan pelayan supermarket? Coba tengok mereka begitu datang, selamat datang, selamat belanja. Masa ibu kalah? Coba ibu praktekkan Bu, serius aku ngomong ibu, dengar kau baik-baik. Suami pulang dari kerja, sambut begitu nyampe pintu, assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Papa mau ngopi atau nyusu? Itu suami Pak, beban di kantor yang berat, capek Pak, hilang seketika Pak, disambut sama istrinya yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang boro-boro, makanya banyak suami yang tak betah di rumah. Makanya mereka teriak, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangan kau menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Betul? Betul? Tak
di rumah. Tapi kalau ada Pak, mohon maaf, saya walaupun ibu-ibu pengajian BKMT di Sungai Pinangkah, di Lempake, selalu saya sampaikan. Di kadang-kadang mentang-mentang pengajian lupa sama kewajiban. Apa dia bilang? Pak, aku mau pengajian. Kalau makan ambil di situ, nyari di situ. Awas kau hati-hati. Hati-hati kau. Makanya orang tua kita zaman dulu itu Pak keren Pak. Begitu dia makan ditemanin sama istrinya, walaupun makannya itu pakai garam plus dengan lombok bijian, hanya nasi putih terasa nikmat luar biasa. Bukan perkara apa yang dimakan, tapi bersama dengan siapalah dia makan. Pakai status. Ya Pak ya, Bapak milih makan sama rendang, sama capcay, sama sate, tapi tidak ditemenin dengan istri. Atau Bapak makan dengan kerupuk plus dengan kecap, ada nasi, ditemanin sama istri sambil diginikan. Milih mana Pak? Aku pikir hanya ibu-ibu yang tidak bisa memilih. Ternyata manusia ini tidak bisa memilih juga. Pengennya dua aja, heran aku. Bu, paham? Apa? Ya Bu ya, Allah. Nah Rasul kita ngangkat derajat perempuan Pak. Coba tengok Bunda. Ini malah yang aku sampaikan Pak. Memang pahit kedengaran di telinga Bapak. Memang Bapak gak nyaman dengan ceramahku. Serius. Bisa memungkinkan Bapak gak bakal ngundang aku lagi. Tapi ini memang harus kusampaikan Ibu. Bu, ini memang pedes Bu. Tapi memang harus kusampaikan. Saking dimuliakan perempuan itu Pak. Pak, dimuliakan itu perempuan. Maka perempuan itu tak punya kewajiban masalah rumah tangga. Nyapu tugas suami. Setuju? Pak, benar baik-baik, jangan pura-pura budak kau Pak. Masak tugas suami. Dengar kau Pak. Memang sakit memang di telinga, tapi tidak ada urusan, harus disampaikan. Ini Rasul memuliakan. Ibu, masak tugas suami, ngepel tugas suami, gendong anak tugas suami, buat kopi tugas. Tugas istri itu Pak sederhana, cuma satu. Apa itu? Taat. Jadi kalau suami bilang mama nyuci, ingat harus taat. Bilang bapak-bapak yes. Aku tahu itu wakil nih. Allah Akbar. Makanya kita penting memperingati Maulid. Kenapa? Karena Rasul kita memuliakan kita. Asbab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua enak dalam ibadah. Ibu-ibu enak dalam menjalankan kehidupan. Bapak-bapak juga demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita berbicara akhlak Nabi, hatta itu tinta-tinta, lautan itu dijadikan tinta, dan ranting-ranting pohon itu dijadikan pena untuk menuliskan akhlak Nabi. Wallahi takkan pernah bisa tertulis. Kenapa? Rasul kita itu Pak, kalau kita baca di Simtud Durar, di Maulid Berjanji, di Adiyaul Lami dan lain sebagainya, itu akhlak Nabi. Kada kawak kita, botol saget kita ngikutin Pak. Asli. Coba tengok. Rasul diludahin, diusap, besoknya diludahin lagi mau ke masjid, usap lagi. Kira-kira kalau jamaah An-Nur mau masuk lewat gerbang itu, ada seksi ibadah berdiri begini, kira-kira besok datang lagi nggak? Dia pulang sebentar ngambil parang Pak. Orang ngajar lo ya, coba bayangkan. Tak bisa kita niru akhlak Nabi, saking luar biasa. Begitu berangkat ke Taif dengan rencana pengen mendapatkan perlindungan di Taif, apa yang terjadi Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasih hati
sang penenang jiwa, justru dilemparin batu-batu, pecah pelipisnya, berdarah dia. Bahkan Jibril sekelas malaikat dan juga Mikail, malaikat yang tak punya syahwat, yang tak punya nafsu, tapi begitu melihat Rasul SAW hari itu diperlakukan oleh masyarakat Taif, diarak majnun seperti orang gila oleh anak-anak, dilemparin batu Rasul SAW. Maaf, sekelas malaikat geram sama masyarakat Taif. Bahkan malaikat Jibril dan Mikail nawarkan bantuan, Pak. Apa nawarkan bantuan? Ya Rasulullah Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat gunung ini, kan kutimpahkan kepada masyarakat Taif. Apa jawab Nabi? Jangan ya dek ya. Apa kau ketawa? Jangan. Itu Pak, ditawarkan bantuan sama malaikat, Rasul bilang jangan ini. Rasul Pak, itu kalau posisi di saya dulu 2016 pernah ceramah ke Bontang, Guru. Begitu saya berangkat ke Bontang, itu yang undang saya itu lewat Facebook, Bu, lewat Facebook inbox. Assalamualaikum Ustadz Rudini. Waalaikumsalam. Padahal saya tidak disakiti. Ustadz bisa ngundang Ustadz? Oh bisa. Di mana? Di Bontang. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Maaf Ustadz, bagaimana cara ngundang Ustadz? Saya jelaskan. Kalau jauh, kalau bisa saya dijemput. Aduh Ustadz, panitia udah musyawarah, kami tidak bisa menjemput Ustadz. Ustadz cari aja travel. Nanti semua transportasi semuanya kami ganti. Termasuk Baisyara Ustadz, kami pastikan Ustadz aman. Baik, kalau begitu saya sampaikan ke teman-teman, saya akan berangkat. Berangkatlah saya sendirian. 2016 Pak, belum jadi apa-apa itu Pak. Tapi senang Pak diundang ke Bontang kan. Macam kayak Ustaz kondang ya kan. Berangkat saya Pak, sendirian itu Pak. Sampai ke Bontang Pak, aku bayar sendiri itu travel. Udah berapa Pak itu Pak? Serius Pak, modal sendiri loh itu Pak. Bu, modal sendiri Bu. Bu, modal sendiri itu aku Bu. Sampai ke Bontang Pak, jam 7:30. Masjidnya benar namanya, Sherlocknya benar, tapi masjidnya gelap. Aku mulai curiga, ini jangan-jangan ngeprank aku ini. Aku udah mikir kan, travel sekian, ini bukan untung malah rugi nih. Begitu aku masuk Pak itu ke masjid Pak, nggak ada orang Pak. Ku telepon itu manusia yang undang aku, nggak aktif lagi Bu, diblokir nomorku. Itu rasanya Pak, kalau Jibril datang hari itu ke aku, Ustadz Rudini sakit hati ya? Iya Jibril, mau kebantu? Mau Jibril. Mau dibantu seperti apa? Angkat gunung? Tidak usah, ambil air laut siramkan ke masyarakat itu. Itu kalau aku, tapi tak berlaku kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul diutus ke dunia. Tadi yang saya sampaikan, wama arsalnaka illa rahmatan lil. Aku diutus ke dunia ini bukan untuk mengutuk, bukan untuk memberikan cacian, makian dan lain sebagainya, tapi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Maka luar biasa alat Rasul ini Pak, subhanallah. Maka pantas ini mautnya kita peringatin. Biar apa? Biar kita paham, kita jadi idola. Oh ternyata Nabi kita itu istimewa, luar biasa, alhamdulillah. Dan Nabi kita itu manusia Ibu. Nabi kita manusia Pak. Kalau manusia ya nyontohnya ayam nyontohnya, kambing nyontohnya, tuh Superman. Biar hebat nggak bisa dicontoh deh. Superman bisa terbang, tapi kagak kawat, botol sakit dicontoh. Kenapa? Bagaimana orang mau nyontoh? Orang pakai celana dalamnya di luar. Nggak bisa. Tapi Rasul kita bisa dijadikan contoh. Ya, Ustadz, ya, saya ini guru Ustadz. Rasul juga punya. Rasul itu guru pengajar.
Innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus ke dunia untuk menjadi mu'alliman, guru bangsa, guru negara. Ustaz, saya ini dai Ustaz. Ustaz, Rasul kita ceramah, dakwah. Tantangannya luar biasa. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga Ustaz. Maaf Ibu, Rasul kita punya anak, punya bini. Itu Nabi Isa. Bu, Nabi Isa. Kenal dengan Nabi Isa? Di mana lu kenalannya? Bohong banget tuh. Nabi Isa itu Pak nggak bisa dijadikan contoh. Kalau bab bagaimana ngurus rumah tangga, ngurus anak yang baik dan benar, nggak bisa. Boten sadatnya dijadikan contoh. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ya. Rasul kita luar biasa Pak. Mau nyontoh apa aja ada di Rasul kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka yang kedua, dalam peringatan Maulid ini, ayo kita jaga kerukunan. Hidup itu butuh seni. Jadi seni itu nggak bid'ah. Tengok saat peristiwa hijrah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu disambut di Masjid Quba itu oleh masyarakat Madinah. Tuh, jadi apa itu? Ada hadroh. Makanya kadang-kadang anak muda sekarang, nggak usah pakai hadroh, bid'ah. Nggak usah pakai sholawatan, bid'ah. Kalau kau peyang, bid'ah. Itu Rasul begitu nyampe di Masjid Quba, kalau kita umrohkan sering ke Masjid Quba tuh Pak, disambut oleh masyarakat Madinah dengan lantunan syair apa? Qola'an alaina min sani wajaba mada'alillah. Apakah Rasul melarang? Tidak. Apakah Rasul SAW mempersilakan? Tidak. Rasul diam. Diamnya Rasul jadi hukum. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Maka hidup itu butuh seni. Dengan seni itu indah. Coba tengok kalau hidup nggak punya seni Pak, kaku Pak. Ya ibu-ibu tuh, kalau dengan seni indah Pak, seni Islam apalagi. Pak, seni Islam hebat Pak. Coba tengok tuh ibu-ibu tuh. Hebatnya seni Islam itu jogetannya cuma 3 Pak. 2 ke kanan, 2 ke kiri, ke depan. Beda dengan sound system itu Pak. Kasihan saya ngeliat bapak-bapak kalau ada artis yang jogetnya di atas sound system itu Pak. Dia muter di atas, kasihan di bawah ngap-ngapan. Seni Islam keren Pak. Coba tengok ibu-ibu. Kalau tuh dia mereka pakai hadroan. Dari dahulu hingga sekarang, la. Ya kan? Dari dahulu hingga sekarang. Itu vokalis dengan backing vokal sama aja Pak. Saya suka kasihan Pak. Makanya Pak, seksi ibadah nanti tahun depan dianggarkan buat ibu-ibu hadroh. Kadang-kadang kasihan Pak, setengah jam, 2 jam mereka sholawatan itu Pak. Itu vokalis yang cuma mohon maaf, yang apalagi backing vokal itu Ibu. Dari dahulu hingga sekarang, kata backing vokal, shalalalala, kaum wanita senang berdandan, shalalalala. Itu backing vokal cuma tugasan shalalalala, honornya sama. Betul? Kok dengan seni indah. Makanya Pak Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama yang kemarin Nabi konser dalam penutupan musabaqah tilawatil Quran, itu lagunya dakwah semua Pak. Betul? Betul? Hebat Pak Haji Roma Irama itu Pak. Pak Haji Roma itu hebat. Apapun yang dilihat sama dia jadi lagu. Betul? Cerdas Pak. Lagunya tuh ayat suci Al-Quran rata-rata Pak. Nasihat semua Pak. Coba tengok. Jadi bisa ibu-ibu nasihatin orang, gak usah harus ceramah, pakai lagu juga bisa. Apa kata Pak Haji Roma Irama? Begadang jangan begadang kalau tiada. Begadang boleh saja kalau ada
jandanya. Betul. Apapun yang dilihat sama Bang Haji Roma Irama jadi lagu, Pak. Dibandingkan dengan lagu-lagu anak muda sekarang, mendingan lagu Roma Irama. Kadang-kadang anak muda sekarang itu bungul benar. Iya, serius aku ngomong ini, Pak. Lagunya tuh aneh-aneh. Coba tengok. Bu, dia bilang, pikiranku tak dapat ku mengerti. Kepala di kaki di kebalik ya. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang itu. Ya Allah, ya Karim. Gini angkat tangan. Sekarang putar, nona manis putar ke kiri. Apalagi ibu-ibu jumba itu. Tapi kupikir itu. Untung Pak RT tadi udah pulang. Kalau enggak aku siram memang. Ini kadang-kadang aku heran, ibu-ibu senam memang pengen sehat, boleh. Tapi mohon maaf, kalau senam ya dipisah dengan laki-laki. Ini kadang-kadang nggak tahu diri ibu-ibu. Ibu-ibu dikasihnya sak depan, bapak-bapak di belakang. Ih, beleng-beleng. Kata ibu-ibu, 1. Kata bapak-bapak, 2. Allahu Akbar. Ibu, hidup harus punya seni. Coba tengok orang tua kita zaman dulu, Pak. Allahu Akbar, ngedidik anak dengan seni luar biasa. Dari kecil udah ditanamkan namanya sifat 20. Tauhid udah ditanamkan kepada anak-anaknya. Ditimang itu anak. Wujud kiram baqal mukhalafatul lil awadisi. Mental itu anak ke atas, Pak. Allahu Akbar. Beda dengan mama zaman sekarang. Beda. Mama di sana, bukan di sini. Sini enggak. Cuma di sana sama di sini bekawan, jadi sama aja. Ya Bu ya, ayo. Mumpung kita peringatan Maulid, Pak. Allah ya Karim. Insya Allah semuanya jadi berkah. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, yang harus kita contoh dari Nabi. Nabi nggak pelit, Pak. Bu. Nabi enggak pelit. Jangan pun dengan kawan seimannya, Pak. Dengan di luar daripada seimannya, Nabi sangat luar biasa peduli. Mana buktinya Ustaz? Di pojok Mekah. Makanya Pak, kalau pas berangkat umroh, ibu berangkat umroh atau berangkat haji, tanya ke mutoibnya. Bilang ke mutoibnya, Pak Mutoib, ya dulu itu saya sering dengar ceramah Pak Ustadz. Nabi itu sering ngasih makan nenek-nenek Yahudi. Itu letaknya di mana sih? Tanya begitu. Ini umroh yang ada nyasar terus. Ini masyarakat Indonesia pokoknya kalau nyasar jangan cari kemana-mana, Pak Mutoib atau petur leadernya. Cari ke WC, pasti dia nyangkutnya di situ. Masuk di pintu sini nggak bisa keluar, Pak. Ternyata muter-muter di situ aja. Kutengok, kuliatin. Aku sering ngerjain ke jamaah. Iya, kuliatin dari jauh, muter keluar ke situ lagi. Orang Indonesia ini. Ku tengok, ternyata jamaahku, Pak. Ibu ngapain? Ustadz nggak bisa keluar sini, ibu sini. Allah ya Karim. Makanya tanya. Jadi di pojokan Mekah itu, Pak, ada tempat nenek-nenek Yahudi, Pak, yang dimana rutinitas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan. Coba tengok. Saya sampai hari ini, Pak, tidak bisa membayangkan kelembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa membayangkan kelembutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi nenek-nenek Yahudi itu? Nggak bisa kubayangkan, Pak. Kenapa? Tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu disuapin itu nenek-nenek, apa dia bilang? Kau bukan orang yang biasa datang ke sini. Tanganmu kasar. Coba tengok. Abu Bakar dibilang tangannya kasar. Aku tak bisa membayangkan bagaimana lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Peduli dia, Pak. Dalam cerita ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, anak-anak kita semua harus peduli sama nenek-nenek. Hidup nenek-nenek. Tapi mun Samarinda kadang-kadang nenek-nenek itu ngalih, Pak. Aku, Pak Guru, ulun tuh pernah dimarahin sama nenek-nenek. Saya itu, Pak, pernah dimarahin sama nenek-nenek.
Saya kan kasihan Pak, ngelihat nenek-nenek Pak mau nyebrang di Lembu Suwana. Mundur lagi dia, mundur lagi. Aku turun lah, aku kan peduli kan. Turun dari mobil, ku pegang tangan nenek. Aku memang salahku juga, kadang ngomong. Nggak ngomong Pak, ku pegang itu nenek-nenek, dia mau nyebrang Pak. Sampai di nyebrang, boro-boro ngucapin terima kasih Pak, marah-marah dia. Apa kamu ini? Kok bawa saya ke sini? Dalam hatiku nggak tahu diri nenek-nenek ini. Udah aku seberangkan dia marah-marah. Ternyata nenek kenapa kau marah-marah? Tadi aku udah di sini, kenapa kau bawa ke sini lagi? Allahu Akbar. Yang kedua, kita tak boleh pelit. Nggak boleh. Ini seksi ibadah keliling bawa kotak. Ayo kita peringatan Maulid, bawa dia tuh, bawa kardus keliling ke rumah-rumah. Ono kerdus keluyuran, kerdusnya minta sum, yang nyumbang kekasih pangeran, yang tidak nyumbang ngebolone. Ih, ting-bating, jijik aku. Ada kerdus warawiri, kerdusnya minta di, yang ngisi banyak rezeki, yang tidak ngisi semoga cepat. Allah, kasihan. Kayaknya yang nggak ngasih marah sama aku ini. Perhatikan aja Pak seksi ibadah, kalau ada yang protes, jangan lagi undang Ustaz Rudin itu. Ustaz Rudin itu ngomongnya merepek kayak knalpot bocor. Nggak usah diundang lagi itu, ceramahnya cuma lucu-lucu doang. Nggak usah diundang-undang lagi. Saya pernah Pak kemarin Pak, gitu guru, digituin guru. Ada di satu tempat pokoknya. Jangan undang Ustaz Rudin lagi, mulutnya merepek terus tuh kayak knalpot bocor. Aku diem aja kan, nggak nyampe sebulan kandas selama Said. Itu panitia yang pun aku lagi di tempat yang sama. Ustaz, ya saya bilang, Ustaz bisa nggak ceramah ke tempat saya lagi? Loh, katanya saya nggak boleh ngundang saya. Ustaz yang kemarin ngomong kayak gitu udah mati Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insya. Dah, yang terakhir. Ini anak-anaknya memang Allah. Dah, yang terakhir, Ibu. Ayo, maaf lahir batin. Yang terakhir saya hanya ingin menitip pesan. Saya punya amanah. Bapak punya amanah. Ibu punya. Kita semua punya. Dari siapa? Dari Allah. Apa amanahnya? Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu agar kita terhindar dari api neraka dan agar kita mendapatkan syafaat, bukan hanya syafaat dari Rasul, tapi juga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maka maaf lahir dan batin, kalau kita bukan orang Islam, kita orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, tidak apa-apa kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena memang itu bukan kitab suci kita. Tapi ini aneh, ngakunya Islam, tapi nggak bisa baca Al-Quran, nggak pernah sholat, cita-cita pengen masuk surga, yang bener aja. Allahu Akbar. Ya Bu, ayo, kita kan orang Islam, kitab suci kita Quran. Wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah, bacaannya ikra, bacalah, bukan hafalah. Minimal kita bisa baca Quran, minimal. Makanya karena selama saya sering ngomong tuh, suku yang ada di Indonesia, ya,
Jadi kita walaupun satu hari, one day, one ayat nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Nggak apa-apa, boleh. Makanya nih, saya ulang Pak. Suku yang ada di Indonesia nanti yang paling banyak masuk ke surga, paling cepat maksudnya, paling cepat mendapatkan syafaat dari Quran itu suku Jawa. Ustaz kok rasis? Tidak, aku sampaikan ini. Kok bisa Ustaz? Iyalah. Coba orang Jawa kalau dipanggil, misalkan namanya Markona, Nun. Iya Pak, iya Pak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Markona, Nun. Dihitung dari pahala Al-Quran itu Pak, subhanallah. Ya, ayo ajarin anak-anak kita baca Quran. Tak usah hafal-hafal, tapi kalau hafal bagus, lebih bagus. Minimal baca Quran. Saya dulu diamanahkan sama almarhum bapak saya. Nah, pesantren nak. Aku perintahkan kau pesantren bukan untuk jadi ustadz nak. Aku ingin kau bisa baca Quran, bisa baca tahlil. Nanti kalau aku udah nggak ada, kamu bisa bukan mengirimkan nasi kotak ke kuburanku nak, tapi kau bisa kirimkan doa untuk aku nak. Itu amanah orang tua saya Pak. Jadi saya pesantren nggak ada target sama sekali untuk jadi ustadz Pak. Karena itu udah urusan Allah Subhanahu. Maaf Ibu, saya mau tanya sama Ibu. Kalau kita punya anak 3 Pak. Anak yang pertama pinter nyanyi, anak yang kedua pinter baca puisi, anak yang ketiga rajin baca Quran. Tak kala orang tuanya sakaratul maut ingin kembali kepada Allah, kira-kira anak nomor berapa yang dibutuhkan? Anak nomor berapa? Nomor berapa? Umur 3. Tak mungkin anak yang pertama yang pinter nyanyi. Bukan tak boleh pinter nyanyi, boleh bisa nyanyi, tapi jangan pernah lupa baca Quran. Nggak mungkin Bu, anak nomor pertama pinter nyanyi. Kalau anak yang pertama pinter nyanyi repot. Masa dia akan nanti kumpulin bapak-bapak? Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kumpul sejenak. Karena orang tua saya udah sekarat, saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Tidak, orang tua udah sekarat, udah. Masa dia mau nyanyi? Kamu kok seperti hantu terus menghantui aku, kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau sakiti aku. Itu orang tua bukan mati Pak. Tapi kalau anak bisa baca Quran, jangan pun orang tuanya sakaratul maut Pak. Orang tua lagi sakit, dia tanpa diperintah akan hadir di sebelah kanan, telinga kanannya dia buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Tak terasa netes air mata orang tua, berlinang air mata. Dia katakan kepada anaknya, "Nah, Mama bangga punya anak kayak kamu. Nah, ayah bangga punya anak seperti kamu nak. Kalaupun bapak akan dicabut nyawa bapak hari ini oleh Allah, Mama sama ayah akan tenang nak, karena meninggalkan investasi yang berharga seperti kamu nak yang udah bisa baca Quran. Mama yakin setiap malam Selasa, setiap malam Jumat kau akan baca Yasin, surahul Yasin, ruhul Quran, dan hadiah Yasin itu kau akan hadiahkan untuk ayah, untuk mama nak. Makasih nak, makasih. Ya Pak, Insya Allah kalau kita, maaf Pak, jangan pun anak kita bisa baca Quran, baru belajar aja deh, baru belajar baca Iqra. Itu orang tuanya udah wafat. Dalam kitab Duratun Nasihin ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Begitu dijawab kamu nanya, mau dicambuk Bu sama malaikat. Nggak jadi dicambuk. Ini si Fulan dan si Fulan bingung kenapa mereka nggak jadi nyambuk. Ternyata di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar Al-Quran, meskipun itu masih belajar Iqra. Cuma baca A di atas A
di bawah I, A di depan U bacanya, ma di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu bacanya mata lu. Itu malaikat nggak jadi nyambuk, Pak. Kita nanya sama malaikat, malaikat, kenapa kau tak jadi menjambuk aku? Ketahuilah wahai fulan, ketahuilah wahai fulanah, di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar AIU. Kalau belajar AIU saja ini anak dari syafaat, lalu bagaimana ketika anak kita bisa baca surah Yasin? Surah Yasin, rohul Quran. Surah Yasin merupakan ruhnya daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasrul Ibad, beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rukiba bila safina. Orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa dengan amal, laksana mereka yang sedang menyeberang lautan tanpa menggunakan safinah alias perahu. Kalau kita nggak menggunakan perahu bakalan tenggelam. Yasin itulah jadi perahu kita agar kita sampai berjumpa dengan kekasih tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu udah jam 10 lewat. Sudah Bu ya? Cukup ya? Belum? Ini aku diundang apa dikontrak? Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Kalau ada lah. Masalahnya masih banyak dari ceramahku. Nanti kalau aku hapuskan di sini, suaraku habis. Mobil belum lunas, rumah belum lunas, istri banyak kreditan. Bercanda ya. Insya Allah tidak ada. Dah cukup sampai di sini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang, boleh kapan-kapan diundang. Ikan beranak anak tikus mati di kardus. Kalau ada makanan enak, panitia, please tolong jangan lupa dibungkus. Bercanda, jangan dianggap main-main. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jangan, kalau ada kata-kataku yang salah, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Apalagi Pak, Bu, sampai masuk ke dalam paru-paru. Karena kau adalah separuh napasku. Alhamdulillah. Ya akal-akalan aja Bang Selamat. Ya, ini akal-akalan aja. Ya, padahal intinya sama, cari tambahan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari dalam batin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ayo Bu, Bapak izin kita sama-sama doa. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang pengen berangkat umroh bisa berangkat umroh. Berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau umrohnya bareng sama saya bila bisa bulan November ya, plus ke Taif. Kita lihat Taif ya, murah Pak, gratis lagi umrohnya. Kalau tiket sama hotelnya bayar ya, insyaallah. Hotelnya Grand Jam-Jam, pesawatnya Garuda, murah Pak, cuma 43 juta. Kalau memang bapak-bapak nggak punya duit, saya kasih mulai dari hari ini ininya amalannya. Baca Allahumma yassir lana ziyaratal Mekah wal Madinah. Kalau tidak ada tanda-tanda, amalkan surah Waqiah 7 kali setiap habis sholat. Enggak tahan, ganti lagi Ar-Rahman. Kalau enggak tahan lagi, enggak ada tanda-tanda, baca surah Yasin. Ustaz, enggak ada tanda-tanda berangkat, masuk ke dalam kamar, cari sertifikat rumah, jual itu. Anda haji niyah, wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudkhiluna ma skala hatta yarham innaka ta'lamu wa na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan minal hadirin kulluhum ajma'in bil jamiyati Masjid An-Nur bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum